Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di DMC YouTube channel. Pada video yang kedua kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah untuk tingkat sekolah dasar. Yuk kita simak pembahasannya seperti apa. Langsung saja untuk nomor 1 ya. Baik, untuk nomor 1 hasil dari 5.632 dikurangi 271 ditambah 824 adalah, yuk kita kurangi dulu nih ya. 5.632 kurangi 271 berapa? Hitung. 5632 dikurangi 271 berapa? Jawabannya 5361 ya, ditambah 824 tambah 824 sama dengan berapa? 6185 ya. Jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 2 ya. Nomor 2. Hasil dari 2082 dibagi 12 kali 18. Nah, ini pembagian dan perannya sama-sama kuat. Kamu bisa kerjakan dulu pembagiannya dulu baru dikali ya. Jadi ini bisa ditulis 2808 dibagi 12. Hasilnya berapa baru dikali dengan 18. Jadi sama ya. Kamu bagi 2808 dibagi 12 ya. Ini 1, ini berapa? Yuk dihitung. Cepet-cepetan. 2808 dibagi 12 ya. Berapa? 230. Berarti 21 kali 24 berarti berapa? 504 ya. Jawabannya yang C. Nomor 5. KPK dari 24, 36, dan 48 dalam faktorisasi prima adalah oke. Kemarin pada video sebelumnya saya menggunakan font faktor ya. Kita bisa gunakan dengan pagar sekarang. Seperti apa? Ya, kita coba sini kita buat pagarnya.
ini 24, ini 36, kemudian ini 48 ya. Ya. Nama juga prima ya, berarti pembagi-pembaginya adalah prima, bilangan prima. Berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi urut ya, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5, dan seterusnya, baru 11. Kita mulai dari 2 ya. 3 bilangan ini kamu bagi dengan 2, yaitu berapa? 12, ini 18, ini 24. Ya. Ini bisa dibagi dengan 3 bisa dibagi dengan 2 ya semuanya ya. Kemudian bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. Ini 9. Ini 12. Bagi 2 lagi. Ini 3. Ini tetap 9. Ini 12. Sorry, ini 6 ya. Ini 6. Bagi 2 lagi. Tetap 3. Ini 9. Ini 3 ya. Oke, nggak cukup. Saya pindah di sini kelanjutannya. Ini berarti 3, 9, 3 ya. Oke, berarti karena bagi 2 nggak bisa tiga-tiganya, mulai baru dari 3 ya. Bagi 3 1, ini 3, ini 1. Bagi 3 lagi, ini tetap 1, ini 1, ini 1. Oke, cukup sampai sini. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, yang namanya KPK ya, ini diborong semua ini. Nah, ini borong semua. Berarti duanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 ya. Kali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Jadi jawabannya yang A. Kalau FVB bagaimana? Oke, kalau FVB ini saya buat warna yang berbeda ya. Oke. Kalau FVB ya, kalau FVB itu pembagi di sini bisa membagi tiga-tiganya mana? Nah, ini bisa bagi tiga-tiganya, berarti ini. Terus ini bisa bagi tiga-tiganya ya, bisa. Nah, ini kan ini bisa, ini enggak. Nah, ini berarti enggak. Ini juga enggak. Nah, ini bisa bagi tiga-tiganya. Nah, berarti berapa duanya? Ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 kali 3-nya ada 1, pangkat 1. Berarti sama dengan berapa nih? 4 kali 3, 12 ya. Seperti itu. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalau FVB sekali lagi harus bisa membagi tiga-tiganya ya. Gitu. Kalau KPK borong aja semua. Nah, yang di sebelah kiri ini borong semua. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Lampu menyala setiap 12 menit, itu lampu A ya. Lampu B menyala setiap 15 menit sekali. Lampu C menyala setiap 20 menit sekali. Pada pukul 19.45 ketiganya nyala bersama-sama. Ketika lampu tersebut menyala bersama-sama lagi pada pukul berapa? Oke, ini penerapan daripada KPK ya. Penerapan daripada KPK. Nah, kita cari KPK-nya ya. Pakai pagar lagi. 12, 15, sama 20. Oke. Bagi 2 dulu. Nah, ini jadi berapa? Ini 6 ya. 6. Ini nggak bisa, tetap tulis 15. 20 bagi 2, 10. Bagi 2 lagi. Ini berarti 3. Ini tetap 15. Ini 5. Nah, karena sudah tiga-tiga nggak bisa dibagi dengan 2, ganti baru 3. Ini 1, ini 5, ini tetap 5.
karena tiga-tiga juga udah nggak bisa bagi 3, ganti baru 5. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, oke, seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana KPK-nya? Berarti KPK-nya ya ini kita borong semua. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti ini 4 kali 3 kali 5, yaitu 60 menit ya. Atau sama aja 1 jam. Berarti ketika lampu itu akan menyala bersama-sama lagi pada pukul berapa? Ya, berarti 19.45 ditambah 1 jam. Berarti berapa? 20.45 ya. Oke, 20.45. Oke, nggak ada jawabannya ya. Kita tambah lagi di sini. Harusnya 20.45. Oke. Lanjut nomor 7 ya. Masih FPB dan KPK. FPB dari 24, 40 dan 75 adalah oke. Masih sama, kita buat pagarnya lagi. 24, 40 dan 72 ya. Mulai dari bagi 2 berarti 12, 20, 36. Karena bisa bagi tiga-tiganya ya, saya beri tanda centang. Terus bagi 2 lagi. Oke, berapa ini? Ini 6, ini 10, ini 18. Oke, centang. Karena bisa bagi tiga-tiganya ya. Terus bagi 2 lagi, berapa ini? 3, ini 5, ini 9. Terus karena tiga-tiganya nggak bisa dibagi dengan 2, baru ganti 3. Bagi 3 berapa? 1, ini 5, ini 3. Bagi 3 lagi, ini 1, ini 5, ini 1. Terus baru dibagi 5. Nah, ini baru 1, ini 1, ini 1 tetap. Nah, sekarang berarti FVB-nya mana? Yang dicentang ini tadi. Nah, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Jawabannya yang C ya. Terus nomor 8, hasil dari 27 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 adalah, oke, 27 pangkat 2 itu berapa? 729 ditambah 16 pangkat 2 itu 256. Nah, tinggal kamu jumlahkan berapa ini. Yuk dihitung berapa? 985 ya, jawabannya yang D. Nomor 9, hasil dari 15 pangkat 3 adalah, nah ini kan artinya berarti 15 kali 15 kali 15. Berapa? Yuk dihitung. 15 kali 15 kali 15 berapa? 3.375. Jawabannya ya D. Nomor 10, sebuah dus berbentuk kubus memiliki volume 12.167. Panjang rusuk dus tersebut adalah berapa? Mencari panjang rusuk kubus berarti tinggal kamu akar pangkat 3 saja. Berarti akar pangkat 3 dari 12.167. Untuk mencari akarnya bagaimana? Nah, 12.167 itu letaknya di mana? Ingat, kalau 10 pangkat 3 itu kan berarti 1000 ya. Kemudian 20 pangkat 3 itu 8.000. Terus 30 pangkat 3 itu berarti 27.000. Berarti nilai 12.167 letaknya antara 20 sampai 30, berarti kepalanya 2. Nah, sekarang lihat. Nah, sekarang ekornya ya, ini 7 ya. Nah, sekarang berapa kali berapa yang hasilnya 7 belakangnya 7. Harus sama angkanya. Jadi nggak boleh beda ya. Jadi berapa kali berapa yang belakangnya 7. Kita cek ya. Yang jelas di sini kelihatan sini kepalanya 2 kan hanya B ya. Itu jawabannya B ya. Tapi kalau supaya lebih meyakinkan lagi, nah kita cek kalau 3 kali 3 itu kan 9 ya, kali 3 lagi 27. Nah, belakangnya ekornya 7 ya udah. Berarti 3.
gitu ya, gampang, nggak susah. Terus nomor 11, bentuk 24/56 dapat disederhanakan menjadi 24/56. Kalau ini disederhanakan udah dibagi 8 ya, dapat 3 bagi 8 dapat 7, berarti 3/7 ya. Kemudian nomor 12, urutan bilangan berikut yang dari terbesar, mintanya dari yang terbesar baru yang terkecil. Oke, kita lihat yang A dulu nih ya, 15/6. Ini kalau dijadikan desimal berapa nih? 15 dibagi 6, kamu hitung ya, 15 dibagi 6 berapa? 2,5 ya. Terus 2/5, berarti 2,2/5 itu berarti kan 0,4, berarti 2,4. Terus 228%, artinya berarti 228/100 atau 2,28. Terus 9/4 artinya berarti 1/4 atau 2,25 ya. Terus 2,2 artinya ya 2,2. Oke, di sini pada minta 2 angka dibilang koma, udah tambahin lagi 0 ini. Nah, sekarang urutannya yang mana ini? Yang dari yang terbesar. Berarti yang terbesar mana? Ini yang terbesar, ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh, ini udah urut ya dari yang terbesar. Berarti jawabannya yang A ya. Nomor 13, hasil dari 2/3 ditambah 3 5/6. Langkahnya kamu bisa dengan kamu ubah dalam pecahan biasa. Jadi 3 kali 2 itu kan 6, tambah 2 berarti 8. Berarti 8/3 ditambah ini 3 kali 6 itu 18 ya, ditambah 5 23, berarti 23/6. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti berapa? KPK nya 3 dan 6 adalah 6. Nah, sekarang 6 bagi 3 itu 2 kali 8, berarti 16. 6 bagi 6 1 kali 1, 23 nya berarti tetap 23. Oke, sama dengan ini udah sama penyebutnya. 16 tambah 23 berarti 39, sama dengan 39 dibagi 6 itu berapa? 6 ya, 36 kan berarti ya. 39 kurang 36 berarti 3, masih sisa 3/6 atau 6,5 ya, jawabannya yang A. Oke. Nomor 14, hasil dari 3,6 dibagi 6/7 adalah berarti 3,6 itu bisa ditulis 36/10 dibagi 6/7, berarti 36/10 kali 7/6. Sekarang kamu bagi ini 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 yaitu 6, jadi sama dengan 6 kali 7 42/10, berarti 42/10 berarti 4,2. Jawabannya yang D. Gula pasir itu masih 2,5 kg, kemudian ibu membeli lagi 3/1/4 kg, kemudian ibu menggunakannya. Nah, menggunakannya, jadi saya ulangi lagi, ibu masih punya nih 2,5 kg, kemudian membeli, berarti apa? Ditambah. Kemudian ibu menggunakan, berarti dikurangi. Nah, persediaan sekarang berapa? Berarti sisanya sekarang tinggal berapa? Baik, berarti 2,5 kg ditambah 3/1/4 dikurangin 4/5 ya, berarti ini 2,5 ya, kilo satuannya saya hapus saja ini. Nah, ditambah 3/1/4. 3/1/4 ini dibuat desimal saja, pecahan desimal, sehingga 3/1/4 berarti 3,1/4 itu kan 0,25 ya, berarti 3,25 dikurangin 4/5 itu
Kalau dijadikan desimal berarti berapa? 445 ya, ini kali berapa? 20 ya, ini juga kali 20 berarti 80, berarti 0,8 dikurangi 0,8 berarti 2,5 ditambah 3,25. Oke, berapa? Berarti 2,5 ditambah 3,25 ditambahin ini 5, ini 7, berarti 5,75 dikurangi 0,8 kurangi 0,8 ini 5 tetap, ini jadi 9 dengan 1 berarti kurangi dengan 5 jadi 4, jadi 4,95. jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 16, hasil dari 12,7 kurangi 3,5 kurangi 18%. Oke, dalam pilihan mintanya desimal ya, kita ubah desimal aja, berarti 12,7 dikurangin 3,5 itu berarti kan, kalau dijadikan desimal berarti dikalikan 50, ini kalikan 50 berarti 50 berarti 0,5 berarti tambahkan 3 berarti 3,5 ya, dikurangin 18% berarti 18 per 100. 12,7 kurangi 3,5 dikurangi 0,18 ya, menghitung 12,7 kurangi 3,5 ya, jadi berapa ini 9,2 ya, 9,2 dikurangi 0,18 berapa ini 209 berarti 9,02. jawabannya yang C. Nomor 17, perbandingan uang Rafa, Dava, dan Kevin 4:7:9. Jika selisih Dava dan Kelvin ada 95.000, berapakah jumlah tabungan Rafa? Oke, di sini Rafa, Dava, dan Kelvin itu bandingannya 4:7:9. Selisihnya, jadi di sini Rafa dengan Kelvin itu 95.000. Berapa jumlah uang Rafa? Tanyakan Rafa. Berarti uangnya Rafa, ini saya kasih cara cepatnya tuh saja per kali gitu ya. Uangnya Rafa berapa? Oke, kita lihat, kita pakai warna yang beda ya. Uangnya Rafa berapa? Uangnya Rafa 4. Oke, tulis 4 per, sekarang Rafa kurangin dengan Kelvin, perbandingan berapa? Berarti Rafa punya Rafa kurangin dengan Kelvin, ini selisihnya berapa? Selisihnya 5 ya. Nah, berarti 5 kali ya, kali 95.000. 95 bagi 5 itu berapa? 19 ya, kalikan 4 berarti 76 tambah nolnya 3 ya. Oke, 76.000 ya. Nah, ini nolnya kelebihan 1. Jawabannya yang D ya. Oke, terus nomor 18, panjang jalan di suatu jalan perkampungan 2,4 km. Jalan tersebut sudah dicor sepanjang 1.800 meter. Sisa jalan belum dicor. Oke, berarti tinggal kurangin aja. Berarti 24 km itu berapa? Berarti 1 km itu kan 1000 ya, 2 meter. Kalau dijadikan meter ini berarti 2.400 meter. Baru dicor 1.800 meter, berarti kan tinggal kurangi saja ini ya. Sisanya berarti tinggal dikurangi saja. Berarti berapa ini? Tinggal 600 meter ya. Jawabannya yang A. Sekolah ini menggunakan sistem shift. Andi masuk pukul 7 dan pulang pukul 15. Ini mah bukan shift nih ya. Ini ada salah di soalnya. Tapi tidak apa-apa, kita ikutin aja maunya soal kayak apa ya. Oke, Andi masuk pukul 7 dan pulang pukul 15. Selama belajar di sekolah, Andi mendapat waktu istirahat 3 kali, masing-masing 15 menit. Ya, ini pagi, kemudian siangnya juga sama ya. Di sini 15 menit juga.
serta 45 menit untuk isoma. Jadi belajar di sekolah selama berapa? Oke. Masuk pukul 7 ya. Selama belajar di sekolah, Andi mendapatkan istirahat 3. Nah, oke, sekarang istirahatnya dulu ya. Waktu istirahatnya dulu kita cari. Oke. Waktu istirahat itu kan 15 menit ya sekali, kemudian siangnya 15 menit lagi tambah 15, terus sama siang tambah 45, jadi berapa ini 30 tambah 45 berarti berapa ini 75 menit ya. 75 menit itu ini tinggal kamu kurangi 60, berarti apa jadi 1, kalau enggak kamu bagi 60 juga bisa 60, berarti kan sama aja 1 jam ya. 1 jam masih lebih berapa 15 menit ya. Oke, waktu istirahatnya 1 jam 15 menit ya, 1 jam 15 menit. Nah sekarang masuknya dari pukul 7 sampai pukul 15.00, ini berarti berapa jam? Berarti 8 jam ya, dipotong waktu istirahatnya. Nah berarti 08.00 kurangi 01.15, ini kamu kurangi gitu ya, ini kamu kurangi berapa. Nah cara merubahnya ini tinggal kamu buat berarti pukul 07.60, ini 01.15 ya. Ya ini berarti kan 45, ini 6 ya, berarti kan 6 jam lebih 45 ya, nggak ada jawabannya ini. Oke. Berarti kan 6 jam lebih 45 menit ya. Oke. Nomor 20, 21/8 liter ditambah 0,375 desimeter kubik kurangi 144 cm kubik. Nah, ini kita diminta untuk merubah ke dalam mililiter ya. Oke. Berarti 21/8 liter itu kan sama dengan 2,1/8 itu kan 0,125 ya, berarti 2,125 liter sama dengan berapa mililiter. Nah, berarti kalikan saja dengan 1000 ya, berarti 1 liter itu 1000 mililiter, berarti 2125 mililiter ya. Kemudian ditambah 0,375 desimeter kubik, jadi 1 desimeter kubik ya, mau di mana ya, mau di sini aja. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Nah, berarti sama dengan 1 liter dong, sama ya. Nah, berarti sama aja 0,375 liter. Berapa mililiter kalikan 1000, jadi 375 mililiter. Nah, kemudian dikurangin 144 ya, ini dijumlah dulu berapa. Ini berarti 0,052 ya, 2500 mililiter ya. Oke, sekarang dikurangi 144 cm kubik. Ingat 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter ya, berarti dikurangi dengan 144 mililiter, dikurangi berapa ini 6 9 berarti 3 ya, tinggal 1 ya. Saya ulangin, ini kan 6 9, ini 5 ya, maaf ini 5, saya hapus dulu, saya ulangi lagi. Berarti ini dikurangi 6, ini 9 kurangi 4 berarti 5, ini kan 1,
hitung 1 tadi ya, tinggal berarti 4 kurang 1 3, ini 2, berarti 2 3 5 6. Jawabannya yang B ya. Oke. Nomor 21, perhatikan sifat bangun datar berikut. Sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, mempunyai sepasang sudut yang sama besar, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan tidak sama panjang. Nah, ini saling tegak lurus dan tidak sama panjang. Ini kata kuncinya. Berarti kalau ada diagonal ini hanya terjadi pada di sini belah ketupat dan layang-layang yang saling tegak lurus ya. Berarti ini enggak. Nah, sekarang mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Ya, jadi kalau belah ketupat, ini belah ketupat ya. Sama ini layang-layang. Nah, ini diagonalnya sering tegak lurus. Tapi memang ini tidak sama panjang ya. Tidak sama panjang diagonalnya. Nah, mempunyai sepasang ya, kita lihat di sini ya, dia mempunyai sepasang sudut yang sama. Kalau belah ketupat dia mempunyai 2. Ini sama. Ini sepasang, ini sepasang lagi. Nah, berarti dia mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Nah, kalau layang-layang dia memiliki ini hanya punya sepasang tok aja, ini sama. Tapi ini sama ini beda. Nah, ini sama ini beda. Ini beda. Jadi dia punya hanya sepasang sudut yang sama besar. Berarti hanya terjadi layang-layang saja. Kenapa ini belah ketupat? Enggak, karena belah ketupat ini hanya dia memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Paham ya? Oke, gitu. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Keliling ditanyakan. Keliling yang muterin ya. Berarti kita start dari sini aja. Berarti 32 ditambah miringnya berarti 20 ditambah kesananya 28 ditambah sini sih berapa? Nah, ini kan sejajar sama 16, berarti sini 16 tambah 16 sama dengan, yuk dihitung berapa ya, berapa? 96 ya. D jawabannya. Nomor 23, sebuah lingkaran berdiameter 7 meter, luas lingkaran berapa? Luas lingkaran adalah pi kali r ya. Oke, pi nya 22/7 kali, karena ini diameternya 7 berarti jari-jarinya kan 7/2 sama dengan 3,5 ya. Tulis aja 7/2 aja, berarti 7/2 kali 7/2. Sekarang kita coret 7 bagi 7 1, 22 bagi 2 itu 11 ya. Berarti kan sama dengan tinggal 11 kali 7 70, 7 dibagi 2 sama dengan berapa? 38,5 ya. Jawabannya yang A. Nomor 24, luas daerah yang diarsir, berarti yang ini aja. Ini bentuknya apa sih ini? Ini bentuknya jajaran genjang ya. Berarti nanti luasnya luas jajaran genjang. Oke, alasnya berapa? Kita lihat di sini. Dari ujung sini ke sini itu kan 40, udah pakai 8, berarti sini tinggal berapa? Sisanya di sini tinggal 32 ya. Nah, karena ini dibagi 2 sama, berarti sini 16, ini 16, berarti luasnya kan alas kali tinggi ya. Oke, alasnya berarti 16 kali tingginya berapa? Tingginya kita cari nih tingginya. Tingginya berapa? Tingginya sama dengan 12, berarti kali 12 sama dengan berapa? 192 cm per second. Seperti itu ya. Berarti jawabannya yang C ya. Nomor 25, sebuah taman berbentuk persegi panjang lebar 15 meter ini ya. Di sekeliling, ada kata di sekeliling. Taman akan dipasang pagar. Biaya pemasangannya 100.000 per meter. Di sekeliling berarti kita bicara tentang kelilingnya. Kita cari dulu kelilingnya. Keliling persegi mana? Berarti 2 kali panjang tambah lebar ya. Berarti 2 kali panjangnya
30, lebarnya 15. Ini berarti berapa? 45. Berarti sama dengan 90. Nah, mencari biayanya berapa? Tinggal kamu kalikan aja. Berarti 90 kali 100.000 sama dengan 9 juta. Jawabannya yang A ya. Nomor 26, luas permukaan kubus yang berjari-jari 10. Luas permukaan kubus gimana? 6 kali R pangkat 2 ya. Berarti kan 6 kali R-nya 10 kali 10 ya. Berarti 6 kali 10 kali 10 100. Berarti sama dengan 600 ya. Jawabannya yang D. Mudah ya. Yang termasuk jaring-jaring 5 segi 4 ya. Nah, ini bukan. Ya, ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga ya. Ini jaring-jaring 5 segi 4 ya. Jawabannya yang B ya. 28. Titik yang menunjukkan titik koordinat min 3,1. Berarti kan di sini ini X-nya, ini Y-nya ya. Berarti min 3, X-nya min 3,1 ini. Berarti adalah titik Q ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 29, diketahui koordinat titik P 3,3, titik Q 2,-2, R min 2,0 pada bidang koordinat kartesius ya. Jika PQRS merupakan bangun bola ketupat, maka koordinat titik S adalah, ya ini kita gambar dulu. Ini 1, 2, ini 3 ya. Ini min 1, ini min 2, ini min 1, min 2, min 3, ini 1, 2, 3, ini 4 ya. Oke, di sini titiknya 3,3 ya, berarti kira-kira di sini 3,3, 2, min 2, berarti di bawah sini. Terus min 2,0 sini ya. Nah, supaya jadi bola ketupat S-nya berapa? Oke, kita lihat, kita hubungkan sini ya. Ya. Berarti yang mana? Kamu lihat ini kan mundur maju 1 ya. Berarti ini juga mesti harus maju 1 ya. Jadi sini berarti min 1, ini berarti naik ke atas 1 ya, berarti min 1,4. Oke, berarti min 1,4 ya. Jadi deh, kalau sini 3 ini nggak jadi, nggak bisa. Nah, ini pas ya. Ini harusnya bentuknya mirip kayak layang-layang ya. Ya ini karena gambarnya nggak pas ininya, ini satu-satu, maksudnya di sini nggak pas ini. Jadi kalau gambar benernya pasti bentuknya bola ketupat gitu ya. Jadi jawabannya min 1,4 ya. Nomor 30, selisih warga bekerja sebagai PNS dan berwira swasta adalah, oke, ini PNS nya berapa ini, kita cek ya. PNS nya di sini ada 5 ya. Kemudian wira swastanya ada berapa ini? Ada 25. Berarti selisihnya berapa? Ya udah, berarti 25 dikurangi 5 yaitu 20. Jawabannya yang C ya. Ya. Nomor 31, berikut disajikan daftar kunjung selama 5 hari. Rata-rata pengunjungnya berapa? Ya udah, berarti rata-rata itu jumlah semua data atau pengunjung dibagi dengan banyaknya harinya nih. Itu banyaknya data. Jadi kamu total ini berapa? Mau jumlahkan semuanya ini berapa totalnya? Di total ya, berapa ini? 95 tambah 85 tambah 78 tambah 102 tambah 75. Yuk dihitung ya. Yuk dihitung berapa ya. Ini kan dijumlah aja dua-dua ya. Ini 95 tambah 85 berarti kan 180 ya. Ini berarti 180 juga. Ini berarti udah 306 ditambah 75 berarti 435. Berarti rata-ratanya
435 dibagi 5. Nah, 5 nya 5 hari. Berapa? Dibagi 5 hari. Sama dengan 87. Jawabannya yang C ya. Next, nomor 32. Siswa kelas 6 melakukan penghijauan di lereng Merapi. Setiap siswa diwajibkan membawa bibit pohon tanaman kayu. Berikut ini merupakan data bibit pohon kayu yang dibawa siswa kelas 6. Bibit pohon kayu yang paling banyak dibawa, berarti sama aja, ini sebenarnya modus ya. Oke, coba cek mana yang paling dibawa. Kita hitung ya. Meranti ini ada, kita hitung meranti ya. Merantinya ada berapa? Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kemudian saya ganti warna aja biar enak. Jati ada berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian pinus 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 ya, ada 6 ya. Pinusnya ada 6. Terus apa? Sengon ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Terus sini ya. Randu ya. Randu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian apa lagi? Mahoni ya. Mahoni 1, 2 ya. 2, 3. Ada 3. Berarti yang paling banyak ya pinus ya. Jawabannya yang C. Nomor 3, hasil penjualan kecap di kios Bu Warti dalam satu botol adalah seperti berikut ini ya. Median itu adalah nilai tengah ya. Asal datanya harus urut ya. Jadi kita urutin dulu ya. Oke, kita urutin dulu yang kecil. Tadi yang terkecil berarti 4, kemudian 5 ini ya, kita colek yang sudah, terus 6, 7, 7 nya ada 2, terus berapa lagi? 10 ya, 9 ya, 9 nya ada 2, terus 10 nya ada 3, baru 11. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang 1 ya. Kita cek lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oh, 10 nya ada 4 ya. Oke, ini kurang. Oke, 10 nya ada 4, 10 nya ada 4, terus 11. Jadi tengah-tengahnya berapa? Nah, semuanya ada 12, berarti dibagi 2 ya, berarti 6. Itu 2. Saya kasih yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini berarti mediannya. Berarti 9 tambah 9 bagi 2 ya. 18 bagi 2 ketemu 9. Jawabannya yang C. Nomor 34, perhatikan diagram batang berikut berisikan nilai latihan ulangan matematika siswa kelas 6. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah, oke, kita buat tabel aja, dibuat tabel saja. Oke, kita buat ini nilainya. Nilai 65, frekuensinya ada 4 ya.
kemudian 70 ada 4 juga, kemudian 75 ada 75 ini berarti 3, kemudian 80 ada 5 ya, 85 ada 8, 90 ada 4. Oke, sekarang kan kita ingin mencari rata-ratanya ya. Ya, ini tinggal kamu kalikan aja nilai kalikan F. Ya, 65 kali 4 itu berapa? 300. Bukan. 65 kali 4 ya. 65 kali 4 260 ya. 70 kali 4 280. Kemudian 75 kali 3 itu 200, 25, 80 kali 5 itu 400, kemudian 85 kali 8 itu 680, 90 kali 4 itu 360. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Baik, kita jumlahkan N kali F nya ini kita jumlah semua ke bawah. Nah, kalau ini kita jumlah ke bawah berarti 260 ditambah 280 ditambah 225 ditambah 400 ditambah 680 ditambah 360. Berapa? Jadinya 2235 ya. Kemudian frekuensinya kita jumlah berarti 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 ya, sama dengan 28. Berarti rata-ratanya 2235 dibagi 28 berapa ini ya? 2235 dibagi 28 berapa? 79,8. Nah, sekarang banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata kan tadi 79,8. Berarti sini ya. Nah, berarti nilai 80 ya. Berarti nilai 80 yaitu tadi 5. Kemudian nilai 85, 8, nilai 90 ya. Berarti 4. Dijumlah jadi berapa ini? Berarti 5 tambah 8 tambah 4. Berarti berapa? 17 ya. Oke, jawabannya berarti yang C ya. Nomor 35 terakhir. Perhatikan tabel berikut. Jika banyak siswa keseluruhan ada 30, modusnya adalah berapa? Oke. Di sini kita cari dulu ini nilai 70 ini ada berapa frekuensinya. Kita jumlahkan dulu ya ini ya. Ini ada, ini sama ini 21 tambahkan dengan 1 jadi 22 ditambah 2 dengan 24. Berarti kurang berapa? Otomatis ini kurang 6 ya. Berarti nilai sini 6. Modusnya berapa? Otomatis yang paling besar adalah 90. Jawabannya yang D. Ya, kenapa 90? Karena modus adalah nilai dengan frekuensi terbesar ya. 90 jawabannya. Baik, demikian pembahasan tentang latihan soal ujian sekolah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like and subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.